Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini, tanggal 15 September, hari Kamis ya. Seperti biasanya, kita akan membahas untuk indikasi IHSG dan juga stock to watch. Lalu kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, nanti ada tambahan dari technical recommendation yang akan dibawakan oleh Afdal. Oke, jadi Bapak Ibu pagi ini ditemani oleh saya, Edward. Ya, langsung kita mulai saja. Untuk hari ini kembali lagi kami melihat ada indikasi bearish ya. Kemungkinan besar IHSG masih akan melemah hari ini dengan level support di level 5097 dan resisten di level 5220. Kalau kita lihat di pasar Asia sendiri ya, pagi ini Nikkei masih melemah ya. Dan ini juga kelihatannya menyusul pergerakan dari Wall Street yang kelihatannya masih ditutup mix ya, karena harga minyak kemarin turun cukup dalam. Oke, pada pagi ini kalau kita lihat pagi ini harga minyak ini sudah mulai stop ya penurunannya, namun kelihatannya tidak ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Jadi pada pagi ini harga minyak ini masih naik ya, memang masih positif, masih naik di bawah 0,5% ya. Jadi kenaikannya itu hanya sedikit. Kemungkinan indikasi ke pasarnya masih belum cukup kuat. Oke, lalu pada hari ini juga kelihatannya BPS akan mengumumkan ya trade balance untuk bulan Agustus, di mana konsensus pasar ini berada di level 0,45 miliar US dollar untuk surplus pada bulan Agustus ini. Oke, Bapak Ibu, kita masuk selanjutnya untuk stock news ya. Di sini yang pertama ada ASI atau Astra International. Kembali lagi dari anak usahanya Astratel Nusantara ya. Di sini mereka mengatakan bahwa Astratel Nusantara akan kemungkinan besar akan membukukan penjualan ya, ini sekitar 800 miliar rupiah pada tahun ini dari perkembangan bisnis toll road-nya ya, atau jalan tolnya. Dan di sini juga mereka kembali mengatakan bahwa target mereka yaitu 500 km toll road atau jalan tol yang akan dibangun sampai dengan tahun 2025. Ya, ini naik lebih dari 2 kali lipat ya dari total panjang jalan tol yang mereka miliki saat ini, yaitu sepanjang 226 km. Oke, baik. Selanjutnya dari TPIA, maaf di sini ada namanya masih belum kami ganti ya. TPIA di sini mereka mengatakan mereka akan mereka mengatakan kemungkinan ya mereka akan melakukan menerbitkan obligasi ini senilai 4 triliun rupiah kemungkinan ya, dengan dana yang kemungkinan diserap itu akan digunakan untuk menaikkan kapasitas produksi mereka dari saat ini yaitu sekitar 360.000 ton ya menjadi 400.000 ton. Jadi ada kenaikan lebih dari 10% untuk kapasitas produksinya. Lalu yang ketiga ada SSIA ya, di sini mereka berencana untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan ya, ini tahap 2, ini senilai 900 miliar rupiah ya, dan rencananya dana ini akan digunakan untuk membiayai working capital mereka. Dan mereka juga mengatakan bahwa penerbitan PUB ini ya, PUB obligasi ini akan diterbitkan melalui 2 seri ya. Yang pertama itu bertenor 3 tahun dengan kupon rate sebesar 9,875%, dan untuk yang bertenor 5 tahun ini sebesar 10,5%. Baik, yang terakhir ada Demas ya. Di sini mereka berencana untuk mereka di sini kelihatannya mereka cukup optimis ya, pada tahun depan mereka bisa membukukan penjualan 100 hektar atas lahan industri mereka ya. Dan di sini juga mereka mengatakan bahwa
kemungkinan besar mereka bisa meraup dana sekitar 2 triliun rupiah ya dari penjualan penjualan lahan industri ini, atau naik sekitar 35% ya secara year on year dari target tahun ini ya. Tahun ini mereka menargetkan marketing sales akan berada di level 1,5 triliun rupiah ya, dengan penjualan lahan industri ini sebesar 50 hektar. Ya, dan juga di sini mereka mengatakan bahwa pemulihan ekonomi ya yang kemungkinan akan terjadi pada tahun depan ya, ini akan sangat membantu penjualan industri atau penjualan lahan industri pada tahun depan. Bapak Ibu ya, selanjutnya kita akan masuk untuk selanjutnya kita akan masuk untuk rekomendasi teknikal yang akan dibawakan oleh Afdal. Silakan Afdal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi rekomendasi teknikal bersama dengan saya Afdal di sini. Langsung saja kita masuk ke teknikal rekomendasi pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu market kita atau IHSG secara keseluruhan. Baik Pak dan Ibu, di sini terlihat untuk IHSG tampaknya dalam 4 hari bursa berturut-turut ini IHSG ditutup melemah, dan saya pikir ini pelemahannya cukup masif, dan tampaknya IHSG ini meninggalkan 3 gap. Yang pertama itu antara tanggal 8 dan tanggal 9 September itu ada gap, kemudian antara tanggal 9 dan tanggal 13 kebentuk gap lagi, dan terakhir kemarin tanggal 13 dan tanggal 14 itu ada gap lagi. Jadi tampaknya market saat ini meninggalkan gap dikarenakan adanya panic selling terhadap investor atau trader. Kami memperkirakan support selanjutnya IHSG itu berada di sekitar level 5.100. Tetapi apabila support ini sudah break ke bawah, ada kecenderungan yang sangat besar IHSG itu menuju ke level 4.800 sampai ke level 5.000, di mana kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini di sekitar level 4.800 IHSG sebelum naik tajam itu meninggalkan gap di sekitar level 4.880. Sekali lagi, kalau misalkan IHSG itu break di bawah 5.100 atau melemah di bawah 5.100,
ada potensi yang sangat besar IHSG itu menuju ke sekitar level 4.800 sampai ke level 5.000. Karena di sini masih ada utang gap juga. Untuk resisten dari IHSG ini berada di sekitar level 5.248. Selanjutnya kita masuk ke saham kita. Pada perdagangan hari ini kami merekomendasikan 3 saham, di mana ketiga saham tersebut bisa Bapak dan Ibu lihat di ProTrader, masuk ke menu research, dan technical recommendation. Di mana kami memprediksi untuk saham DOIT, Pakuwon, dan BJBR. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Baik, untuk saham DOIT, terlihat di sini trennya untuk jangka menengah ini masih sideways. Tetapi untuk jangka panjang ini trennya masih bullish trend. Terlihat kalau kita tarik garis lurus di antara supportnya atau di antara swing low-nya, saham DOIT ini masih terkonfirmasi untuk bullish trend-nya. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan peluang di sini untuk saham DOIT. Kita boleh coba masuk di sekitar level support line-nya atau garis support yang di bawah ini. Di sekitar level 212 sampai 216 untuk entry point-nya untuk saham DOIT. Di mana level ini merupakan level MA 100-nya. Salah satu support terkuat untuk saham DOIT. Tapi mohon untuk dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu di garis yang berwarna merah ini atau di sekitar level 200. Dan untuk level target price-nya yaitu di sekitar level 240 untuk saham DOIT. Tampak untuk saham DOIT ini membentuk pola symmetrical triangle yang mengindikasikan bahwa saham DOIT ini masih berkonsolidasi atau pergerakannya masih terbatas. Saham yang kedua yaitu saham Pakuwon Jati, di mana saham Pakuwon ini tampaknya mencoba menguji MA 100-nya atau di garis yang berwarna hijau ini. Oleh karena itu kami menyarankan apabila Bapak dan Ibu ingin coba masuk untuk saham Pakuwon, boleh dicoba di sekitar level 585 atau 1-2 fraksi di bawah MA 100-nya. Untuk level target price untuk jangka pendek itu di sekitar level 615, dan untuk level stop loss itu di garis supportnya di sekitar level 565. Trennya untuk jangka pendek untuk saham Pakuwon ini bisa dikatakan sudah bearish trend untuk saham Pakuwon. Tetapi untuk jangka menengah ini masih sideways, dan untuk jangka panjang ini masih cenderung bullish untuk saham Pakuwon. Saham yang ketiga yaitu saham BJBR, di mana tampaknya saham BJBR ini agak sedikit kontrarian dengan market kita atau IHSG, di mana IHSG tampaknya sudah 4 hari berturut-turut cenderung melemah, sedangkan saham BJBR ini masih sideways dan masih bertahan di atas MA20-nya atau di garis yang berwarna merah ini. Oleh karena itu, kami menyarankan bagi Bapak dan Ibu, kalau ingin coba masuk, silahkan boleh dicoba untuk level entry point-nya di garis yang berwarna hitam, atau di sekitar level MA20-nya di 1590 untuk entry point-nya. Untuk level stop loss-nya mohon dijaga ketat, karena tampaknya saham BJBR ini sangat volatile, itu di sekitar level 1560, dan untuk level take profit-nya di sekitar level 1650. Untuk saham BJBR ini tampaknya kita bisa main daily trade untuk saham BJBR. Karena mengingat saham BJBR ini pergerakannya sangat volatile. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia.
Pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id atau melalui Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini bisa disaksikan melalui YouTube channel kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Andri Sugiarto yang menanyakan untuk saham Antam dan Adi kedepannya bagaimana, support dan resisten bagaimana. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab untuk saham Antam terlebih dahulu. Untuk saham Antam, tampaknya trennya jangka pendek maupun jangka menengah ini sudah terkonfirmasi bearish trend atau melemah. Untuk level supportnya itu berada di sekitar level 450 sampai sekitar level 500 untuk level support Antam, di mana ada potensi saham Antam menuju ke level supportnya. Karena tampaknya saham Antam ini bearishnya cenderung masif. Dan untuk level resistennya itu di sekitar level MA200 atau di sekitar level 650. Jadi untuk level supportnya di sekitar level 450 sampai 500. Dan untuk level resistennya di sekitar level 650. Dan untuk saham Adikarya, sama halnya dengan Antam, trennya jangka pendek ini sudah terkonfirmasi bearish trend untuk saham Adikarya. Untuk level supportnya itu ada level support yang sangat kuat di sekitar level 2420 sampai 2425 untuk saham Adikarya. Jadi kami menyarankan bagi Bapak dan Ibu atau Pak Andri ingin masuk ke saham Adikarya, boleh wait and see terlebih dahulu sampai saham ini menyentuh level 2425, di mana level itu merupakan level support kuat. Untuk resistennya di sekitar level MA200-nya atau di sekitar level 2600 sampai 2630 untuk saham Adikarya, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andrew yang menanyakan untuk saham Waskita dan saham Wika Beton atau Weton. Baik, saya akan coba menjawab untuk Waskita terlebih dahulu. Untuk saham Waskita, Pak, tampak kemarin saham Waskita ini mencoba menguji MA100-nya atau garis yang berwarna hijau ini, tetapi belum berhasil ditutup di bawah MA100. Bahkan saham Waskita ini berhasil ditutup di atas MA100. Oleh karena itu, kita bisa jadikan MA100 ini menjadi level support dari saham Waskita, di mana level itu berada di sekitar level
2530 untuk level supportnya untuk saham waskita, dan resistennya di sekitar level 2600 sampai 2650. Terlihat juga untuk stokastik dari waskita ini sudah oversold untuk saham waskita. Jadi ada kecenderungan saham waskita ini untuk rebound. Selanjutnya untuk saham Wika Beton. Untuk saham Wika Beton, tampaknya saham Wika Beton ini sekarang sudah berada di level supportnya, di mana level ini merupakan level support yang cukup kuat untuk saham Wika Beton. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila Bapak Andrew ingin masuk, boleh dicoba untuk saham Wika Beton di sekitar level 850 sampai 875 untuk saham Wika Beton. Dan untuk level resistennya itu berada di sekitar level 930. Untuk saham Wika Beton. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Edi Susanto yang menanyakan bagaimana review untuk saham SMGR atau Semen Gresik, Semen Indonesia maksud saya. Baik, Pak, untuk SMGR tampak trennya di sini untuk jangka pendek maupun jangka menengah ini cenderung bearish atau melemah untuk saham SMGR. Untuk level support selanjutnya itu berada di sekitar level 9.370 untuk saham SMGR, di mana apabila level support ini berhasil di break ke bawah lagi oleh saham SMGR, ada kecenderungan saham ini menuju ke sekitar level 8.900. Dan untuk level resistannya itu berada di sekitar level 9.970 untuk saham SMGR. Oleh karena itu kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu, tunggu sampai saham SMGR ini menyentuh level 9.370, di mana level itu merupakan level supportnya, baru boleh dicoba untuk masuk ke saham SMGR. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus Putirai yang menanyakan untuk saham Telkom. Baik, Pak, untuk saham Telkom, tampaknya pergerakan saham Telkom ini inline dengan pergerakan IHSG, karena saham Telkom ini merupakan salah satu saham yang market cap-nya cukup besar atau yang sangat mempengaruhi dari pergerakan IHSG. Untuk saham Telkom sedang menguji MA 100-nya atau di garis yang berwarna hijau ini, di mana level itu merupakan level support dari
saham Telkom support terdekat di sekitar level 3.950. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila Bapak ingin coba masuk di saham Telkom ini, silakan boleh coba dikoleksi di sekitar level MA 100-nya atau di sekitar level 3.900 sampai 3.950. Mengingat saham Telkom ini kalau kita perhatikan stokastiknya ini sudah hampir oversold dan menandakan saham Telkom ini akan rebound. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor yang menanyakan, tolong diberi sedikit penjelasan untuk saham Pegas. Baik Pak, untuk saham Pegas, terlihat di sini saham Pegas kemarin berhasil menutup gap yang terbentuk pada sekitar tanggal 15 sampai 18 Juli, di mana gap itu berada di sekitar level 2.655 dan berhasil ditutup kemarin. Oleh karena itu, level support selanjutnya untuk saham Pegas ini di sekitar level 2.520 untuk saham Pegas. Kami menyarankan bagi Bapak Eri Victor apabila ingin masuk, silakan boleh dicoba pasang entry point di sekitar level 2.520 untuk saham Pegas. Karena tampaknya saham Pegas ini trennya jangka pendek ini masih cenderung melemah, Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratri yang menanyakan, mohon analisa secara teknikal dan fundamental atas saham BES, DILD, KIJA, dan PNLF, dan mohon analisanya seberapa besar kemungkinan IHSG akan tembus di bawah 5.000. Baik Bu, untuk keempat saham ini, untuk secara fundamental, mohon maaf kami belum melakukan coverage terhadap keempat saham ini, sehingga kami belum bisa memberikan view fundamental atas keempat saham ini. Tetapi kalau dari segi teknikal, kita bahas satu terlebih. Untuk yang pertama, untuk saham BES, nampaknya saham BES ini sudah menyentuh level supportnya atau di sekitar level 278 dan stokastik di sini sudah menunjukkan oversold untuk saham BES. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila ingin coba masuk, silahkan boleh dicoba di sekitar level supportnya atau di sekitar level 278 sampai 280. Dan untuk level target price, jangka pendek itu di sekitar level 320 untuk saham BES. Selanjutnya saham yang kedua yaitu saham DILD. Untuk saham DILD, trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung terkonsolidasi atau terbatas dan masih bergerak di range harga MA 100-nya atau di sekitar level 560, 568 sampai
605. Kami menyarankan untuk saham DLD, apabila Ibu Ratri ingin coba masuk, harap wait and see terlebih dahulu hingga saham ini menyentuh sekitar level supportnya atau 568, baru boleh dicoba masuk. Sedangkan untuk level target price, jangka pendek itu di sekitar level resistannya atau di sekitar level 605 untuk saham DLD. Saham yang ketiga yaitu saham Kija, di mana tampaknya saham Kija ini kemarin sedang menguji MA 100-nya dan belum berhasil break di bawah MA 100, dan ada kecenderungan saham Kija ini akan rebound ke atas, mengingat stokastik di sini sudah oversold juga. Oleh karena itu kami menyarankan untuk saham Kija, silakan boleh dicoba masuk di sekitar level 294 untuk level entry point-nya, dan untuk level target price jangka pendek itu di sekitar level MA 50-nya atau di sekitar level 304 sampai 306 untuk saham Kija. Dan yang saham keempat yaitu saham PNLF. Untuk saham PNLF, tampak trennya di sini masih bearish trend atau masih cenderung melemah untuk saham PNLF, dan ada potensi saham ini menuju ke level 180. Saran kami, kita wait and see terlebih dahulu untuk saham PNLF. Apabila saham ini sudah menyentuh 180, itu kita bisa coba masuk sedikit di saham PNLF ini, karena untuk saham PNLF ini tampaknya agak riskan. Apabila saham PNLF ini sudah menembus level 180-nya, ada kecenderungan saham PNLF ini menuju ke level 160. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Syutarno yang menanyakan minta saran untuk saham BBTN. Baik Pak, untuk saham BBTN tampak trennya ini untuk jangka menengah masih cenderung sideways, di mana saham BBTN ini masih bergerak di kisaran harga 1.890 sampai 2020. Apabila Bapak Syutarno sudah memiliki barang BBTN, harap di hold terlebih dahulu hingga ditunggu apabila saham BBTN ini sudah break level supportnya atau di sekitar level 1.890, 1-2 fraksi di bawah 1.890, kami menyarankan untuk di cut loss untuk saham BBTN-nya. Karena apabila sudah break 1.890, ada kecenderungan saham BBTN ini akan melanjutkan pelemahannya sampai ke level 1.800. Terima kasih Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Niko Pradana Kurniawan yang menanyakan, saya ingin bertanya mengenai Wika, Waskita, dan PTPP. Ini pertanyaannya, apakah ada perbedaan bisnis antara 3 perusahaan tersebut dan secara fundamental mana yang lebih bagus? Baik, untuk 3 perusahaan ini, Wika, Waskita, dan PTPP, untuk bisnis secara bisnis utama, memang ketiga perusahaan ini bisnis utamanya adalah bisnis konstruksi.
Untuk spesialisasi, mungkin jika yang dimaksud dengan spesialisasi untuk kontrak itu tidak ada. Jadi mungkin kalau misalnya saat ini terlihat bahwa waskita lebih banyak misalnya proyek di jalan tol dan misalnya yang lain seperti seperti PTPP atau Wika lebih banyak di proyek pembangkit listrik, itu memang secara tidak langsung ini memang ada andil dari pemerintah yang menunjuk perusahaan-perusahaan ini untuk mengambil beberapa kontrak tertentu. Tapi sebenarnya untuk spesialisasi itu tidak ada. Tapi kalau yang Bapak maksud misalnya spesialisasi untuk bisnisnya sendiri itu tidak. Mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan di perusahaan konstruksi Wika, Waskita, dan PTPP itu umumnya mereka memiliki beberapa anak usaha yang hampir mirip. Kita ambil contoh seperti Waskita. Waskita itu memiliki anak usaha, selain bergerak di bidang konstruksi, Perseroan juga memiliki anak usaha di bidang beton, yaitu Waskita Precast, dan juga Waskita Toll Road yang bergerak di bidang jalan tol. Sementara untuk Wika sendiri yang porsi terbesar itu ada di konstruksi, kemudian di beton dengan Wika betonnya, dan ada juga properti. Selain itu ada beberapa juga yang porsinya belum besar. Sementara untuk PTPP sendiri, ini PTPP sendiri porsi terbesar masih di konstruksi dan yang kedua terbesar adalah properti. Mungkin perbedaan itu hanya ada di mana yang kedua terbesar antara bisnis dari perusahaan. Tapi secara umum, secara keseluruhan memang semuanya masih didominasi oleh bisnis konstruksi. Sementara kalau kita lihat secara fundamental, ketiga perusahaan ini juga kalau kita lihat fundamentalnya relatif ini hampir sama. Mungkin yang membedakan antara tiga perusahaan ini itu adalah perolehan kontraknya. Karena berbicara tentang perusahaan konstruksi tidak bisa lepas dari berapa besar kontrak yang mereka dapatkan. Sebagai gambaran, ini per Juli 2016 atau per 7 bulan itu perolehan kontrak terbesar itu sudah diperoleh oleh Waskita Karya. Waskita di 7 bulan pertama tahun ini sudah mencapai kontraknya 70% dari targetnya, dari target 66 triliun rupiah. Sedangkan posisi kedua untuk perolehan kontrak ini untuk tahun ini targetnya adalah Wika target 52,8 triliun. Jadi kalau Waskita tadi 66 triliun, Wika 52,8 triliun. Perolehan kontrak Wika itu baru sekitar 43%. Memang jauh Waskita lebih tinggi. Untuk PTPP sendiri targetnya memang tidak sebesar dua pesaingnya, itu 31 triliun dengan pencapaian sudah mencapai 50%. Nah, untuk Adikarya, yang mungkin saya sedikit tambahkan, untuk Adikarya memang salah satu yang jauh sekali tertinggal dibandingkan yang ketiga ini. Adi tahun ini menargetkan 25 triliun, tapi baru mencapai 26% hingga Juli. Jadi kalau kita lihat Adi, mungkin kita bisa eliminir dulu karena memang secara kinerja maupun secara perolehan kontrak Adi ini masih tertinggal jauh. Nah, mungkin yang juga perlu diperhatikan karena kontrak ini sedikit banyak menggambarkan prospek perusahaan ke depan. Nah, sehubungan dengan Waskita Karya yang ditunjuk sebagai pengembang dari beberapa jalan tol yang mangkrak, sehingga perolehan kontrak dari Waskita sendiri ini naik cukup signifikan. Hal ini tercermin dari kondisi keuangan perseroan saat ini, di mana Waskita itu memiliki laporan keuangan laporan laba rugi itu yang paling baik dibandingkan para pesaingnya. Waskita secara laba bersih itu naik 240% dan revenue naik 100,3%. Kalau untuk Wika dan PTPP ini kurang lebih juga laporan keuangannya sama, PTPP sedikit lebih baik dibandingkan dengan Wika. Secara fundamental dan secara prospek ini kami menilai yang paling baik itu adalah Waskita Karya, dan untuk pilihan kedua adalah PTPP. Ketiga Wika, baru yang keempat adalah Adikarya. Demikian.
Baik, Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9:15 maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu dan kita akan bertemu kembali di waktu yang sama esok hari. Selamat pagi dan selamat trading.